Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu artikel yang saya kutip dari cnbcindonesia.com dengan judul Grup Djarum susul Astra masuk ke saham Hill. Begini prospeknya. Artikel ini ditulis pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Dwi Muria Investama Andalan, entitas investasi milik Grup Djarum, secara resmi menjadi pemegang saham PT Medikaloka Hermina atau saham dengan kode HIL. Grup Djarum menyusul Grup Astra yang sudah lebih dahulu mengkoleksi saham operator jaringan rumah sakit Hermina ini. Mengutip keterbukaan informasi pada hari Rabu, 25 Juni tahun 2025, manajemen HIL menyampaikan bahwa saham hasil pembelian kembali atau buyback telah dialihkan ke Dwi Muria Investama. Jumlah saham yang dilepas mencapai 559,19 juta lembar dengan harga pelaksanaan 1.875 per saham. Dibandingkan harga saham HIL pada hari Kamis 26 Juni di angka 1.420 per saham, Grup Djarum bisa dibilang beli di harga yang lebih mahal yang cukup tinggi. Adapun estimasi total dana yang digelontorkan Grup Djarum mencapai 1,04 triliun. Transaksi ini dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia tanpa melibatkan hubungan afiliasi antara dua pihak. Usai transaksi ini, HIL menyatakan tidak lagi memiliki saham treasury. Sebagai catatan, Dwi Muria Investama juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Bank Sentral Asia serta memiliki 8,35% kepemilikan di PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Sementara itu, Grup Astra telah lebih dahulu mengakumulasi saham HIL. Data KSEI per 23 Juni 2025 mencatat bahwa Astra memiliki sekitar 1,11 miliar saham HIL atau sekitar 7,23% kepemilikan. Astra mulai masuk pada periode Agustus sampai September 2022 dengan harga pembelian antara 1.335 sampai 1.375 per saham. Dan sejak itu, belum terlihat adanya perubahan besar dengan jumlah kepemilikannya. Ekspansi bisnis HIL dan prospek reformasi industri kesehatan. Kamu bisa baca detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Secara keseluruhan, HIL mentargetkan peningkatan kapasitas dari 8.252 menjadi 9.000 tempat tidur pada akhir 2025. Dengan ekspansi ini, manajemen memproyeksikan EBITDA mencapai 2,2 triliun dan pendapatan sebesar 7,8 triliun sepanjang tahun ini. Selain membangun rumah sakit baru, HIL juga merencanakan penambahan fasilitas dan gedung di lokasi-lokasi existing untuk menunjang layanan. Nah, ini merupakan informasi sekilas terkait Grup Djarum susul Astra masuk ke saham HIL. Tapi disclaimer dulu, ini hanya merupakan informasi yang saya kutip dari CNBC Indonesia. Untuk memastikan keakuratan dan validasinya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat saat video ini dibuat, saham HIL di angka 1.420, yang mana angka ini dalam 5 tahun terakhir masih mengalami kenaikan 134%. Nah, setelah kita melihat artikel tadi, saya mau bahas sekilas terkait persamaan dan perbedaan antara saham HIL dan saham BBCA. Berhubung, jika diisukan HIL dibeli oleh Grup Djarum, maka apakah ada potensi HIL ini menjadi the next BBCA? Mari kita bahas dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, kita bahas dulu dari persamaannya. Poin pertama, keduanya menghasilkan kenaikan harga saham di atas 50% selama 5 tahun terakhir. Jika kamu lihat di sini, BCA menghasilkan kenaikan 53% selama 5 tahun dan HIL menghasilkan kenaikan 134% selama 5 tahun. Itu artinya bahkan kenaikan harga saham HIL jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga saham BCA selama 5 tahun. Poin kedua, yang adalah merupakan kesamaan dua saham ini adalah keduanya punya PBV di atas 4 kali. Jika kita lihat untuk historical PBV-nya, mari kita lihat untuk saham HIL dan saham BBCA ini sendiri. Saat video ini dibuat, HIL berada pada angka PBV 4,76 kali dan BCA berada pada PBV di angka 4,33 kali. Kamu bisa lihat di sini, baik saham HIL maupun saham BBCA berada pada PBV sekitar 4 kali. Dengan detail, HIL 4,7 dan BCA 4,3. Dengan keduanya diperdagangkan pada angka yang di bawah rata-rata PBV-nya. Rata-rata PBV saham HIL adalah 5,3 dan BBCA adalah 4,8. Tapi ingat, untuk saham HIL, data yang ditampilkan ini belum 10 tahun, sehingga kamu harus melihat lagi bagaimana prospek kedepannya seperti apa, dengan mempertimbangkan data yang diperoleh belum terlalu lama, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Kita masuk kepada kesamaan yang ketiga. Ketiga, keduanya rutin bagi dividen setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2025.
Mari coba kita lihat historical pembagian dividen dua saham ini. Untuk saham BCA, kamu tentu sudah tahu bahwa mereka merupakan salah satu perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Bahkan biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan saham HIL, jika kamu lihat berdasarkan data yang ada ini, sejak tahun 2019 mereka konsisten bagi dividen setiap tahun juga. Tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24, dan terakhir tahun 2025 dengan angka dividen 10,5 per lembar saham yang telah memiliki kumdet 2 Mei tahun 2025, artinya sudah lewat. Nah, untuk aspek dividen yieldnya, mari coba kita hitung. 10,5 dibagi dengan harga saham di angka 1420, maka dividen yieldnya cukup rendah dengan angka yang hanya 0,73%. Itu artinya dividen yield HIL ini lebih rendah dibandingkan dividen yield BBCA yang berkisar di angka 2-3%. Padahal secara laba BCA menghasilkan laba yang lebih besar. Tapi dari sisi dividen yield HIL jauh lebih kecil. Oke, untuk kesamaan poin keempatnya. Poin keempat, top manajemen kedua perusahaan ini punya kepemilikan saham perusahaan. Mari coba kita lihat untuk informasi lengkapnya seperti apa, entah itu saham HIL ataupun saham BBCA. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham BBCA ini dimiliki oleh para direksi dan komisarisnya. Bisa kamu lihat di sini untuk nama-namanya seperti Pak Yahya, ada juga Pak Tony Kusnadi, Pak Arman Hartono, Rudi Susanto, dan lain sebagainya. Nah, menariknya juga saham HIL ternyata dimiliki oleh top manajemennya juga. Contohnya, kamu bisa baca nama-nama yang ada di sini yang merupakan bagian dari top manajemen perusahaan, entah itu direksi maupun komisaris. Bisa kamu lihat untuk nama-namanya dan jumlah kepemilikan saham yang mereka miliki. Oke, kita masuk kepada poin kelima untuk kesamaannya. Dua perusahaan ini juga dimiliki oleh konglomerat Indonesia. HIL dimiliki oleh Astra International dan BBCA dimiliki oleh Grup Salim. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, saham HIL juga ternyata dimiliki oleh PT Astra International dengan kepemilikan sekitar 7,23% berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Sedangkan saham BBCA ternyata dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia juga, yaitu Pak Antoni Salim. Berdasarkan informasi yang bisa kamu dapatkan di Google ini, dicantumkan seperti ini. Nama konglomerat Antoni Salim masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbesar alias top di BCA. Dengan angka per 31 Desember tahun 2024 sekitar 0,69% saham BBCA. Ia tercatat sebagai pemegang saham BBCA nomor 6 terbesar. Ini merupakan informasi yang perlu kamu validasi lagi di sumber resminya. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat, baik itu saham HIL dimiliki oleh Astra International dan BBCA juga ternyata dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Selain dimiliki oleh Grup Jarum yang mana merupakan salah satu grup konglomerat paling besar di Indonesia. Nah, untuk kesamaan nomor 6-nya. Poin ke-6, keduanya memiliki pertumbuhan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2018. Mari coba kita lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada di aplikasi Stockbit ini. Untuk saham HIL, laba di Q1 tahun 2025 adalah 125 dan di tahun 2018 hanya 37. Itu artinya terjadi kenaikan laba dari 37 menjadi 125 dalam beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan untuk BBCA ini sendiri kamu tentu sudah tahu karena sering saya bahas pada video-video sebelumnya. Di tahun 2018 labanya 5,5 triliun rupiah dan di tahun 2025 naik signifikan menjadi 14,1. Itu artinya baik saham HIL maupun BBCA menghasilkan pertumbuhan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2018. Nah, dari beberapa persamaan ini ternyata kedua saham ini juga memiliki perbedaan. Poin pertama, BCA laba di Q1 2025 naik sedangkan HIL mengalami penurunan. Artinya meskipun dalam jangka panjang seperti yang tadi kita bahas mengalami kenaikan untuk saham HIL, tapi jika dilihat dalam jangka pendeknya, di tahun 2025 pada Q1-nya labanya 125. Angka ini turun dari 191 di Q1 tahun 2024. Sedangkan untuk BCA labanya tetap naik dari yang awalnya 12,8 menjadi 14,1 di Q1 tahun 2025. Oke, untuk perbedaan keduanya, BCA harga sahamnya konsisten naik setiap tahun, sedangkan HIL memiliki harga saham yang naik turun. Mari coba kita lihat dari sisi probabilitas naik turun harga sahamnya. Kita terdata dalam 10 tahun terakhir untuk kedua saham ini. Tapi mungkin berhubung saham HIL belum listing di atas 10 tahun, jadi data yang ditampilkan baru sejak tahun 2018. Kamu bisa lihat di sini untuk saham HIL mengalami penurunan di tahun 2018, tahun 2020, 2023, dan tahun 2025 setidaknya hingga video ini dibuat.
Sedangkan untuk saham BBCA, jika kamu lihat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, harga sahamnya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Barulah di tahun 2025 hingga bulan Juni saat video ini dibuat, harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat, ini masih data per Juni. Kita harus tunggu data hingga akhir Desember untuk memastikan data setahunnya seperti apa. Jadi, untuk HIL dan BBCA memiliki perbedaan dari sisi kinerja harga saham dalam jangka panjang. Dan untuk perbedaan yang ketiga adalah BCA merupakan salah satu saham favorit di bursa, sedangkan HIL belum menjadi saham yang cukup difavoritkan. Kamu tentu sudah tahu bahwa BCA ini merupakan salah satu saham yang sangat besar di Indonesia, dengan bobot market cap yang besar dan juga merupakan saham favorit bagi kebanyakan orang. Sedangkan untuk HIL namanya belum sebesar saham BBCA. Nah, kemudian kita kembali kepada judul video ini. Apakah mungkin HIL ini menjadi the next BBCA karena saham ini diakuisisi oleh grup Djarum? Tidak ada yang tahu. Yang jelas dengan data yang kamu lihat pada video kali ini, kamu bisa mempertimbangkan entah itu poin plusnya, entah itu poin minusnya, entah itu persamaan kedua saham ini, entah itu perbedaan kedua saham ini. Ingat, berdasarkan data yang kamu lihat ini, HIL belum listing di atas 10 tahun saat video ini dibuat. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi harga sahamnya terus mengalami kenaikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga harganya mengalami penurunan. Karena sebenarnya terbukti dalam waktu 5 tahun terakhir, kenaikan harga saham HIL yang sebanyak 134% ini lebih tinggi dibandingkan BCA yang hanya naik 53%. Meskipun dari sisi laba, kamu bisa lihat perbedaan yang cukup mencolok. BCA dengan laba yang mencapai 14 triliun dalam Q1 tahun 2025, sedangkan HIL hanya 125 miliar di Q1 tahun 2025. Semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh dari video kali ini. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, video ini saya bagi ke dalam dua topik besar. Yang pertama, kita akan melihat sekilas informasi terkait slow living. Dan yang kedua, kita akan coba lihat apa hubungannya slow living dan dividen dari investasi saham. Dan untuk poin pertama ini, mari coba kita lihat beberapa informasi dari ChatGPT. Menurut saya pribadi informasi yang disajikan cukup menarik. Mulai dari definisinya. Definisi dari slow living adalah melakukan tugas dengan tenang dan memberi waktu untuk menikmati prosesnya, bukan sekedar menyelesaikan. Menjauhkan diri dari hustle culture yang penuh tekanan dan sebaliknya memilih hidup dengan tujuan dan keseimbangan individual. Prinsip-prinsip slow living, sadar penuh atau mindfulness, fokus pada momen kini bukan tergesa-gesa. Kualitas lebih dari kuantitas, pilih barang, waktu, dan hubungan yang berarti. Kesederhanaan dan konsumsi sadar, mengurangi pemborosan dan mendukung produk lokal atau berkelanjutan. Menjaga keseimbangan, bekerja, istirahat, dan relasi dengan proporsi sehat. Manfaatnya, mengurangi stres dan kecemasan sehingga kesehatan mental lebih baik. Kesehatan fisik meningkat karena pola makan, tidur, dan olahraga lebih teratur. Hubungan interpersonal lebih berkualitas karena waktu yang lebih bermakna bersama orang terdekat. Produktivitas yang lebih baik karena fokus dan kehadiran penuh bukan karena kecepatan. Lingkungan yang lebih sehat melalui konsumsi yang bijak dan berkelanjutan. Miskonsepsi bukan berarti malas atau menunda-nunda, justru sebaliknya. Slow living adalah menghadapi setiap tugas dengan kesungguhan. Bukan hanya untuk orang yang tinggal di desa. Ini bisa diterapkan siapa saja di kota besar atau kecil sama relevannya. Bukan berarti anti teknologi, tapi menggunakan teknologi lebih bijak sesuai kebutuhan. Berikut ini beberapa cara menerapkan slow living. Pertama, atur waktu secara realistis. Sisihkan jeda antara aktivitas dan hindari multitasking. Kedua, batasi penggunaan gadget. Gunakan waktu bebas untuk hal bermakna seperti membaca atau jalan-jalan. Ketiga, praktekkan mindfulness, meditasi, tarik napas dalam atau nikmati proses makan dan memasak secara sadar. Keempat, konsumsi bijak, pilih barang berkualitas, tahan lama dan minimal limbah. Kelima, hargai aktivitas sederhana seperti berkebun, membaca, bercakap dengan orang terdekat. Dan yang keenam, buat ruang personal. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri seperti hobi, refleksi, dan relaksasi. Kesimpulannya, slow living bukan sekedar hidup lambat, tapi seni hidup dengan penuh kesadaran dan makna, sesuai nilai pribadi. Ia adalah pilihan sadar di tengah kecepatan dunia modern, mengundang kita untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mensyukuri setiap momen. Jika dilakukan konsisten, gaya hidup ini mampu menghadirkan keseimbangan, kebahagiaan, dan ketenangan batin.
itu merupakan penjelasan sekilas terkait dari konsep slow living. Nah sekarang, bagaimana hubungannya dengan dividen saham? Ini merupakan 5 alasan dividen untuk slow living. Ternyata dividen saham itu ada hubungannya dengan slow living. Yang pertama, dividen merupakan salah satu sumber keuntungan dari pasar saham. Dengan beli saham, kita seakan-akan punya bisnis tanpa perlu dihandle. Tapi di sisi lain, kita punya kesibukan juga, yaitu update kinerja perusahaan. Saat kita membeli saham dan kita mengharapkan dari dividen, itu artinya kita seperti punya bisnis yang dapat bekerja tanpa harus kita ada di dalamnya. Tapi di sisi yang lain, bukan hanya kita membelinya, tapi kita juga harus update tentang kinerja perusahaan. Nah, dividen itu merupakan salah satu passive income dari instrumen investasi saham. Ini ibaratkan kita menanam pohon atau kita menanam buah di pekarangan rumah kita, yang mana kita tunggu hingga buah itu berbuah dan kita petik buah itu. Dividen bisa kita ibaratkan seperti hal tersebut, di mana kita tidak perlu untuk terlibat langsung dalam bisnis tersebut, tapi di sisi yang lain kita terus update kinerja terbarunya. Poin kedua, dividen lebih mudah diprediksi karena bergantung pada kinerja dan kebijakan perusahaan, bukan bergantung pada naik turun harga saham setiap hari. Slow living sama seperti yang tadi kita baca merupakan seni di mana kita bisa memaknai segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tidak panikan, tidak cemas, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, dividen merupakan salah satu poin yang lebih cocok dengan slow living dibandingkan capital gain. Jika kita berharap dari sisi capital gain, maka akan ada saatnya kita melihat harga saham yang naik, harga saham yang turun. Apalagi jika kenaikan atau penurunannya itu sangat fluktuatif akibat sentimen sesaat. Dengan kata lain, akan ada masanya di mana kita tergesa-gesa melakukan tindakan untuk buy atau tindakan untuk sell. Sedangkan untuk dividen, hal ini lebih mudah diprediksi. Kita bisa menghitung kira-kira prediksi dividen di masa depan itu seperti apa dengan mengacu pada kinerja saat ini, kinerja di masa lalu, dan bagaimana kebijakan perusahaan dari sisi dividen payout ratio dalam jangka panjang. Itu artinya dividen ini bisa lebih mudah diprediksi dan bisa membuat kita lebih tenang dibandingkan capital gain yang mana kita harus berburu dengan waktu, berburu dengan kenaikan atau penurunan harga saham yang relatif lebih cepat dan lebih singkat. Poin ketiga, dividen untuk slow living membutuhkan modal relatif lebih kecil dari dividen untuk financial freedom. Seperti yang tadi kita baca, saat kita melakukan slow living, ini sebenarnya kita bisa mengendalikan beberapa hal atau beberapa biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan. Tentu hal ini berbeda dengan konsep financial freedom di mana kita sudah bebas melakukan apapun yang kita mau. Saat kita melakukan slow living, kita belajar untuk menghargai beberapa hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada saat itu, dan kita juga tidak terlalu terburu-buru atau berambisi untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Nah, itu artinya dengan konsep seperti itu seharusnya biaya untuk slow living itu lebih kecil dibandingkan biaya untuk kita melakukan hal-hal yang kita inginkan atau istilah kerennya disebut dengan financial freedom atau financial independence. Nah, dengan konsep slow living ini berarti seharusnya modal yang kita butuhkan untuk berinvestasi agar mendapatkan dividen seharusnya lebih kecil dibandingkan kita bisa hidup dengan financial freedom. Nah, tentu saja untuk biaya hidup ini relatif berbeda dari orang ke orang, begitu juga dari kota ke kota, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tapi yang jelas, apabila kita menerapkan prinsip hidup slow living, seharusnya biaya yang kita keluarkan mungkin akan lebih kecil dibandingkan kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Tidak terlepas apakah kita ini hidup di kota besar atau di kota kecil, memang hal itu akan berpengaruh. Tapi menurut saya pribadi, jika kita menerapkan konsep yang sama yaitu slow living, kita bisa meminimalisir berbagai pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Atau dengan kata lain, slow living ini bisa kita kaitkan juga dengan istilah yang namanya frugal living. Untuk poin keempatnya, mari coba kita lihat sekilas di sini. Dividen diterima biasanya 1-2 kali setahun. Artinya, kita sudah tahu berapa budget hidup per bulannya dengan membagi 12 dari dividen yang kita terima. Nah, dengan kata lain, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira untuk kebutuhan bulanan kita bisa cukupi dengan nominal berapa dari dividen yang kita terima 1-2 kali dalam 1 tahun. Tentu saja untuk menerima dividen sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya dalam waktu 1 tahun, tidak hanya dalam waktu 2 tahun. Karena apabila kita berinvestasi di pasar modal dengan dana yang terbatas, ataupun hanya dari gaji yang kita terima setiap bulan yang nominalnya tidak seberapa, tentu saja untuk memperoleh dividen setahun yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita membutuhkan waktu yang panjang. Artinya perjalanan kita di pasar modal ini bukan waktu yang singkat,
Tapi kita juga harus berusaha untuk meningkatkan skill agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, meningkatkan kemampuan untuk top up dana agar supaya dana investasi kita bisa semakin besar, dan kita juga harus memiliki pengaturan keuangan yang baik agar supaya kita bisa berinvestasi dengan lebih optimal, tapi di sisi yang lain pengeluaran kita juga dapat terkontrol. Dan untuk poin terakhir, poin kelima, dengan menentukan target dividen yang diterima, kita sudah tahu berapa banyak lembar saham yang harus dikumpulkan. Saya sering mengatakan bahwa untuk mengincar dividen yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya. Dengan kata lain, apabila kita sudah memiliki target berapa besar dividen yang akan kita terima atau kita capai nanti di masa depan, kita sudah tahu kira-kira berapa banyak lembar saham yang harus kita kumpulkan. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya, untuk mencapai target tersebut, kita tidak hanya melakukan dari top up dananya, tapi kita juga bisa melakukan reinvestasi dividen, ataupun kita bisa membeli saat harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, supaya lembar sahamnya bisa semakin banyak dengan modal yang sama banyaknya. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan sekilas terkait slow living dan dividen yang bisa kita kaitkan. Dividen itu merupakan salah satu passive income yang sangat menarik, khususnya bagi mereka yang mungkin merencanakan pensiun dan mungkin merencanakan pensiun dengan lebih cepat atau istilah kerennya pensiun dini. Nah, dengan kata lain, apabila kita memanfaatkan dividen itu untuk bisa pensiun dengan tenang, bisa pensiun dengan nyaman, dan tentunya menggunakan konsep slow living ini, artinya dividen yang akan kita capai itu bisa lebih realistis. Mungkin apabila kita ingin hidup bebas finansial, kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk memperoleh dividen yang kita inginkan. Misalkan katakanlah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, dan lain sebagainya. Tentu hal itu menjadi kurang realistis apabila pendapatan kita saat ini dan total portofolio saat ini tidak seberapa. Tapi di sisi yang lain, apabila kita memiliki target setidaknya bisa hidup saja seperti slow living, tentu saja modal yang akan kita butuhkan tidak akan sebesar itu. Katakanlah, misalkan, jika kita mentargetkan hidup financial freedom, mungkin kita membutuhkan dana 20 miliar. Tapi apabila kita ingin slow living saja, mungkin kita bisa cukup dengan dana sekitar 5-7 miliar. Itu tentu relatif dari orang ke orang. Setiap orang memiliki nominalnya masing-masing. Yang jelas, dengan konsep hidup slow living, seharusnya target dana kita menjadi lebih realistis lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.